Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Ahmad Sabil Maruzi, NIM 0514808993, Prodi Sistem Informasi dan UBPJJ Surabaya. Dalam video singkat ini saya akan menjelaskan bagaimana saya merancang dan mengimplementasikan aplikasi sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep Vue Component dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Fokus penjelasan meliputi arsitektur proyek, data binding, dan direktif, list rendering, conditional, computed dan method, watchers, form, dan validasi, serta aspek UX. Di akhir saya akan mendemokan fitur utama. Untuk sekilas ini index.html yang sudah saya buat. Lalu pertama, struktur proyek, saya memisahkan kode menjadi beberapa folder ya, seperti ini. Saya contoh ini yang saya buat, data untuk JSON dummy yang sudah saya download dari sini, kemudian aset untuk CSS dan gambar, kemudian JS service untuk akses data, JS komponen untuk Vue components, dan template bila diperlukan. Alasan pemisahan ini adalah separation of concern sehingga mudah maintain dan tes. API.js hanya bertugas memuat JSON ya. Route up di app.js menjadi single source of truth yang menampung state global seperti stok paket, kategori list, WCC list, pengiriman list, tracking list. Komponen diregistrasi global dengan Vue komponen sehingga mudah dipakai di index.html. Lalu data binding, direktif, array filter. Sekarang ke data binding dan rendering. Untuk menampilkan data saya menggunakan mustache untuk teks, vtext bila perlu, dan vhtml hanya untuk catatan HTML yang berasal dari JSON control atau sudah ada di data JSON. Untuk atribut gunakan vbind dan shorthand. Untuk input form saya menggunakan vmodel agar dua arah. Perhatikan v4 item idx sorted filtered. Ini contoh zero based index idx dan key menggunakan item code. Untuk formatting harga saya menggunakan form method format currency agar konsisten. Catatan HTML, lalu vhtml nya ada di ini, vhtml. vhtml hanya untuk konten yang kita percayai dari JSON internal. Lalu conditional computed methods, itu conditional digunakan untuk menampilkan elemen yang bergantung kondisi. Gunakan if untuk render dinamis yang jarang muncul, visual untuk toggle yang sering berubah,
Contohnya dependent filter kategori ini hanya muncul apabila UPBJJ dipilih. Contohnya ini ya, ini UPBJJ dipilih baru ada kategori. Misal ini semua nggak ada kategori. Lanjut, untuk pengolahan data saya gunakan Computed agar hasil digest dan tidak dihitung ulang tanpa perlu. Sorted filter adalah contoh Computed yang menggabungkan filter dan sort. Ini Computed filter dan sorted filter. Metode dipakai untuk aksi seperti save new, apply edit, dan format currency. Metode tidak dicet dan dipanggil hanya pada saat event. Sebagai contoh ini kode terus coba 1 terus simpan langsung ya. Kemudian watchers, contoh 2 watchers berguna untuk set effect dan saya menggunakan minimal 2 watchers, satu untuk mereset kategori saat filter UPBJJ berubah dan satu untuk validasi real time kode duplikat saat mengetik. Watcher pertama menjaga dependent option tetap konsisten. Watcher kedua memberi feedback validasi real time sehingga pengguna tahu bila kode sudah ada. Lalu form validasi event keyboard mouse. Form harus mudah digunakan. Gunakan vModel untuk input. Ini ya, vModel untuk input. Validasi sederhana untuk required dan numeric, dan event handler keyboard untuk kenyamanan. Contohnya key up enter ini yang saya gunakan. Ini. Untuk aksi beresiko seperti delete, gunakan modal konfirmasi. Itu saya akan tunjukkan yang ini misalnya. Nah, butuh konfirmasi ya. Atau ini ya, hapus, sudah terhapus. Untuk tracking DO coba 25 muncul semua, atau coba yang tidak ada 26. Nah, tidak ada hasil. Lalu kita coba tambahkan ini stabil, ekspedisi, reguler, paket. Lalu tanggal kirim coba tanggal 10. Terus kita tambahkan DO, ini langsung sudah ada. Ini dibuat malam ini tapi dikirim besok. Coba cari NM tadi 99 ya, muncul. Terus misalnya sudah saya isi, enter, muncul, terus escape, langsung reset. Ringkasan singkat, struktur proyek terpisah, data binding dan rendering menggunakan V4 dan vModel, conditional dengan VIF dan VShow, komputer untuk derived state, watcher dan untuk side effect, form dengan validasi sederhana, dan UX hitam emas yang konsisten. Terima kasih, semoga membantu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.